belum juga di sektor kesehatan. Pemerintah berusaha meliberalisasi kesehatan lewat pengesahan undang-undang kesehatannya lewat cara omnibus law-nya. Itu artinya pemerintah berusaha untuk akhirnya lepas tangan terhadap rakyatnya dan berusaha untuk bergandengan dengan para investor, para perebut modal, para perampas lahan. Betul kawan-kawan? 10 tahun kurang lebih ya kawan-kawan, merajut banyak peristiwa, mulai dari Rempang, kemudian dilanjutkan oleh Wadas, lalu berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM yang lainnya, yang bahkan pada saat pencalonannya beliau berkata bahwasanya akan menuntut atau mengusut semua kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di bangsa kita ini. Namun kenyataannya apa kawan-kawan? Dia bohong, Jokowi bohong. Dia tidak pernah mengusut ataupun menuntut seluruh pelaku pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Maka dari itu kawan-kawan, apakah kita masih mau untuk bisa dipimpin oleh rezim oligarki pada saat ini kawan-kawan? Kita melihat bahwasannya memang beliau tidak bisa menaik lagi menjadi 3 periode. Akan tetapi kita bisa melihat pada kenyataannya anaknya turun menjadi wakil presiden kawan-kawan. Apakah kalian mau dipimpin oleh oligarki kawan-kawan? Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Fenomena penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap rakyat yang menentang rejim-rejim diktator, rejim-rejim bourgeoisie hari ini terus menerus terjadi kawan-kawan. Penembakan terhadap petani, pembunuhan terhadap petani itu menjadi kebiasaan kawan-kawan dan menjadi satu hal yang lazim di rejim masanya Jokowi kawan-kawan. Jokowi yang janjinya pada saat dia maju kawan-kawan untuk bagaimana menuntaskan hak pelanggaran HAM berat serta menjaga ketahanan sipil dalam menyampaikan pendapat di muka umum kawan-kawan. Tapi apa kawan-kawan? Justru dia melindungi Prabowo sebagai otak pelanggaran HAM berat. Kita bicara pelanggaran HAM bukan hanya aktivis mahasiswa, bukan hanya aktivis mahasiswa, tapi banyak masyarakat saya ini atau pihak bawah yang menjadi korban pemerkosaan, penjarahan kawan-kawan. Bahkan masalah masyarakat pribumi atau masyarakat Jakarta sendiri menjadi korban pada saat kerusuhan 98 kawan-kawan. Kita tahu sendiri di Mall Jakarta Timur ini terjadi pembakaran yang dilakukan aparat militer, lorong-lorong bersenjata, menyuruh masyarakat untuk berjalan, tapi satu konsekuensi yang terjadi secara tiba-tiba kawan-kawan. Itu adalah kemungkinan bagi siapapun yang melawan rejim hari ini. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita turun ke jalan sebagai bukti bahwasanya lagi-lagi kawan-kawan, lagi-lagi pemerintah mengecewakan kita kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Bahwasanya hari ini kembali lagi pemerintah memulai lagi dinastinya lewat dinasti Jokowi. Betul kawan-kawan? Jokowi untuk kepentingan investasinya ia membuat rakyat melarat, ia membuat rakyat miskin, ia membuat rakyat sengsara. Dari Rempang, dari Papua, dari Maluku, dari Rempang, kita semua dimiskinkan oleh Jokowi. Betul kawan-kawan? Lalu dalam pendidikan lewat rancangan undang-undang sistem pendidikan
nasional. Pemerintah berusaha meliberalisasi pendidikan, berusaha mengkapitalisasi pendidikan. Bahwasanya dengan lewat rancangan undang-undang pendidikan ya kawan-kawan, pemerintah lewat aturan perguruan tinggi negeri badan hukumnya, pemerintah berusaha melepas tanggung jawabnya dari tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasanya pendidikan adalah hak setiap bangsa. Betul kawan-kawan? Belum juga di sektor kesehatan. Pemerintah berusaha meliberalisasi kesehatan lewat pengesahan undang-undang kesehatannya lewat cara omnibus law-nya. Itu artinya pemerintah berusaha untuk akhirnya lepas tangan terhadap rakyatnya dan berusaha untuk bergandengan dengan para investor, para perebut modal, para perampas lahan. Betul kawan-kawan? Oleh maka itu, kita sebagai mahasiswa bersama rakyat, bersama petani, bersama buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia, kita harus menyatukan bahwasanya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Betul kawan-kawan? Oleh karena itu, mari kita semua kepalkan tangan semuanya, tangan kirinya. Jika saya ngomong persatuan, kawan-kawan bilang buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Angkat tangan kirinya kawan-kawan. Persatuan, persatuan, Tani mahasiswa pelajar, persatuan. tani mahasiswa pelajar. Terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya ada orasi politik yang dibawakan oleh teman kita Azhar dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, sambil menyambut teman kita sambut dengan petikan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta kita berjuang, karena berjuang kita menang. Hidup mahasiswa, Hidup. hidup rakyat Indonesia, Hidup. hidup pendidikan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, pada hari ini kita telah dipimpin oleh sebuah rezim oligarki selama 2 periode. 10 tahun, kurang lebih ya kawan-kawan, merajut banyak peristiwa, mulai dari Rempang, kemudian dilanjutkan oleh Wadas, lalu berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM yang lainnya, yang bahkan pada saat pencalonannya, beliau berkata bahwasanya akan menuntut atau mengusut semua kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di bangsa kita ini. Namun kenyataannya apa kawan-kawan? Dia bohong, Jokowi bohong. Dia tidak pernah mengusut ataupun menuntut seluruh pelaku pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Bahkan pada sampai saat ini kita melihat bahwasanya kita menuntut 3 kawan-kawan. Yang pertama, kita turunkan bahan harga pokok, yang dimana setelah terjadi sebuah pemimpinan yang sekarang, harga pokok semuanya pada naik, dan bahkan bensin yang subsidi akan dihapuskan. Apakah kalian setuju kawan-kawan? Apakah kalian setuju kawan-kawan? Kemudian kita melihat bahwasannya harga pendidikan pada saat ini dan juga harga kesehatan sangatlah mahal kawan-kawan. Banyak kawan-kawan kita di luar sana yang tidak mampu untuk mengakses pendidikannya, dan bahkan juga seluruh rakyat miskin atau menengah ke bawah tidak bisa mengakses kesehatan yang layak. Apakah setuju kawan-kawan? Apakah setuju kawan-kawan? Maka dari itu kawan-kawan,
Apakah kita masih mau untuk bisa dipimpin oleh rezim oligarki pada saat ini, kawan-kawan? Apakah kalian mau, kawan-kawan? Kita melihat bahwasannya memang beliau tidak bisa naik lagi menjadi 3 periode. Akan tetapi kita bisa melihat pada kenyataannya anaknya turun menjadi wakil presiden, kawan-kawan. Apakah kalian mau dipimpin oleh oligarki, kawan-kawan? Maka dari itu sama-sama kita angkat tangan kanan kita untuk akhirnya bisa menyatakan langkah konkret. Sama-sama kita melawan bahwasanya kita tidak setuju untuk akhirnya dipimpin oleh oligarki. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup para buah Indonesia! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Azhar. Oke, selanjutnya ada orasi politik lagi dari kawan kita, Neto. Dari LPM Didaktika untuk Neto. Beri tepuk tangannya. Selamat sore kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Pada kondisi hari ini, negara memang tidak baik-baik saja. Pada peristiwa kemarin pemilu, mereka berebut kekuasaan, mereka memperebutkan suara-suara kita. Tapi apa yang dilihat? Harga bahan pokok semakin mahal, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Apakah kita tertindas, kawan-kawan? Sekarang kita lihat harga bahan pokok di pasar-pasar seperti beras sudah naik menjadi 15.000 per kilonya. Hal tersebut pada akhirnya tidak berbanding terbalik dengan gaji pasca lulusan sarjana. Mungkinkah kawan-kawan kita pasca lulus akan lebih susah untuk mendapatkan harga bahan pokok? Masalahnya adalah ketika pendidikan hari ini semakin mahal, kita lulus tidak tahu jadi apa dan gajinya berapa, kita bakal tertindas. Belum lagi bicara soal kesehatan. Kesehatan yang semakin mahal hanya membuat orang miskin menjadi lebih susah. Apakah memang orang miskin di negara ini tidak berhak untuk sehat? Saya pikir di rezim Jokowi ini berbagai hal yang menindas rakyat terus dijalankan. Pemerintah di atas sana hanya asik beriuh di kotak sendirinya. Rakyat di sini menjerit, pemerintah di atas sana memberikan bintang 4 kepada Prabowo. Suara kita tidak terdengar di kursi-kursi pemerintahan, kawan-kawan. Saya ingin kawan-kawan mengangkat tangan kiri semuanya. Persatuan, Persatuan. buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan, Persatuan. buruh tani mahasiswa pelajar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Neto. Dari tadi kita agendanya orasi-orasi politik mulu nih. Nah, ada satu penampilan dari kawan kita, Lutfi, yang ingin bernyanyi. Untuk itu kita karaokean bareng. Untuk Bung Lutfi, dipersilakan. Oke teman-teman, gimana? Masih pada semangat? Masih pada semangat? Tangan kirinya diangkat yuk, kita semua terkepal, kita semua nyanyi. Saya nanti kasih contoh, teman-teman bisa ikutin ya. Karena dari tadi mungkin teman-teman udah mulai panas nih ya, dengerin orasi-orasi politik. Ada 3 tuntutan yang kita bawa. Yang pertama, turunkan harga bahan pokok. Yang kedua, turunkan harga pendidikan dan juga kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Kemarin teman-teman, aku tadi malam ke angkringan. Pas di angkringan biasanya aku beli nasi 15.000 itu udah dapat banyak. Tapi sekarang 20.000 sekarang teman-teman. Bayangin tuh, aku yang seorang mahasiswa yang tiap harinya jajan aja tuh susah teman-teman. Kita biasanya ke angkringan nongkrong supaya dapat harga yang murah. Tapi sekarang 20.000 teman-teman. Bayangin, teman-teman mau Indonesia ke depan harga bahan pokoknya itu akan semakin sulit.
dan harga-harga yang kalian makan akan semakin mahal. Apakah teman-teman mau? Mau? Nah, oleh karena itu teman-teman, kemarin kita juga melihat Pak Jokowi sebagai presiden yang ada di Indonesia hari ini, yang pada pertama kali dia mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014, teman-teman pasti ingat. Pak Jokowi itu bilang, teman-teman, jangan pilih pemimpin pelanggar HAM. Teman-teman ingat? Tapi dia yang mengatakan demikian, dia justru memberikan bintang 4 kepada orang itu, teman-teman. Teman-teman tahu Pak Jokowi dulu tuh sebelum mencalonkan diri sebagai seorang presiden dan seorang gubernur DKI Jakarta, dia turun ke gorong-gorong, dia turun ke tabak-tabak masyarakat. Tapi hari ini harusnya Pak Jokowi turun ke sini, teman-teman, melihat kalau hari ini masyarakatnya susah. Kalau udah susah seharusnya dia sadar diri. Dia udah jadi badut politik, teman-teman. Seharusnya dia turun dan tahu diri, tahu malu, teman-teman. Teman-teman sepakat? Nah, oleh karena itu saya punya lagu buat teman-teman semuanya. Saya akan kasih contoh, teman-teman bisa ikutin nanti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat yang susah. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Ayo semuanya nyanyi. Lihat, lihat, si badut naik. Ayo suaranya teman-teman. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat yang susah. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Ayo suaranya sekali lagi, kita semangat tunjukin sore hari ini kita melawan, karena tiada hari tanpa perlawanan, teman-teman. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Lihat, lihat, si badut gagal malah bikin dinasti. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat yang susah. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup, hidup rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan yang melawan, Hidup. hidup pendidikan Indonesia. Hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Lutfi yang sudah buat ice breaking untuk aksi hari ini. Selanjutnya kita ada orasi politik lagi dari Bung Randy dari Koalisi Masyarakat Sipil. Untuk Bung Randy, silakan mendekat ke pokok. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Randy dari Koalisi Masyarakat Sipil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, mereka, mereka. Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh warga masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Dahulu kala pemimpin bangsa kita pernah mengatakan, idealisme adalah kemewahan termahal yang hanya dimiliki pemuda. Tetapi kali ini para mahasiswa semuanya tidak satu arah dan tidak satu tujuan. Ada mereka yang menggadaikan idealisme dan loyalitas mereka terhadap negara hanya demi uang rupiah beberapa yang untuk dilakukan untuk menutup agar tidak berikut-ikutan dengan demonstrasi. Akan tetapi para mahasiswa semuanya, kita hadir di sini bersama rakyat. Kita sedang memperjuangkan rakyat. Setuju?
Kita sedang memperjuangkan hak-hak rakyat yang sangat hari ini tengah kita lihat. Bahwasanya para pemimpin bangsa, para elit politik kita tidak memperdulikan hak-hak rakyat kecil seperti kita. Beras semakin mahal, harga pokok semakin naik, harga pangan semakin mahal. Tetapi dengan enaknya mereka membagi-bagikan jabatan, mereka membagi-bagikan gelar kehormatan yang padahal dahulu pernah ditetapkan bahwa saudara Prabowo Subianto merupakan seseorang yang telah dibuktikan melanggar HAM. Maka daripada itu, saya mengajak sesama sebagai mahasiswa kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa terus membela dan terus memperjuangkan hak rakyat, karena kita semua adalah ujung tombak. Idealisme lah sangat mahal, kita tidak bisa dibeli dengan rupiah. Berapapun itu, kita semua akan hadir dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara, harus kita melihat dengan idealisme yang kita miliki, dan itu adalah kemewahan kita menurut Tan Malaka. Kita semua harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah masyarakat yang tidak ada membela, di tengah para elit yang sedang membagikan kekuasaan, di tengah para elit yang lebih mementingkan oligarki, lebih mementingkan kepentingan pribadi. Maka di sini kita hadir untuk kepentingan rakyat. Mereka Maka saya harapkan kepada seluruh mahasiswa dan para sivitas akademika yang hadir di sini agar senantiasa bisa mengawal kami sebagai mahasiswa, bisa mengantarkan kami agar kami bisa mencapai pada tujuan kami, yaitu untuk menyampaikan kepentingan rakyat dan bisa merubah ini dengan cepat. Walaupun kita tengah melawan kezaliman, kita tengah melawan kekuasaan yang dilakukan secara ugal-ugalan, kekuasaan yang dilakukan secara seenaknya, kekuasaan yang dilakukan dengan penuh timpangan dan lain sebagainya. Maka daripada itu, satu kata dari kita semua, tidak ada kata lain dan tidak ada kata yang sangat kita pantas untuk lakukan kecuali melawan dan akan terus melawan. Sekian orasi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pemerintahan dapat mendengar suara kita, karena suara kita adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita akan tetap hadir dan melawan menjadi garda terdepan bersama rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.